You wanna dance? Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zaya Amirin. Udah lama ya nggak nggak bahas yang bener-bener kegalauan cinta-cinta. Tapi sebelum kita pindah ke zona anti galau, kita di talk dulu ya. Mau kenalan sama teman aku yang satu ini. Udah lama nih, udah lama gak ketemu sama Rena. Kan kenalin dong, kerjaannya apa, kesibukannya apa ke Z-Friends aku semua, Ren. Oke, halo semuanya, nama saya Rena. Kebetulan saya dulu satu alma mater. Iya lo cek kan. Gitu. Nah, saya juga ambil psikolog klinis dewasa, gitu ya. Dari kelas. Sekarang udah 2 tahun sama teman-teman juga bikin Cinta Setara, namanya komunitas Cinta Setara. Jadi itu komunitas yang memang fokus ke bidang relasi, relasi terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, orang tua, keluarga, dan lingkungan. Iya. Itu ada siapa aja di Cinta Setara. Jadi kalau misalnya itu Z-Friends semua bisa ngeliat di Instagramnya Cinta Setara gitu ya. Itu banyak banget benar-benar istilahnya semua teori psikologi tentang cinta dan relationship itu banyak banget ada di sana ya. Dan di dalam di sana itu mereka memberikan semacam tips praktis gitu untuk mendapatkan kesetaraan yang sesungguhnya dalam hubungan relationship. Kenapa? Kalau aku sih percaya ya, kalau nggak ada yang namanya cinta yang setara ini, orang itu bisa terjadi toxic relationship. Betul. Ya, abuse. Gitu. Dan yang paling susah adalah sekarang tuh adalah verbal abuse ya. Iya. Ya. Susah menilai kayaknya. Iya, gimana caranya? Terus itu mau dilaporin juga bingung. Sisa-sisa kejayaannya dari mana kita tahu ya? Bukti dan lain-lain. Tahu tuh trauma aja gitu, udah stres. Nah, kayak gitu-gitu ini akan membantu supaya bisa melepaskan si friends semua, bukan hanya jadi bucin ya. Bagaimana survive dari bucin gitu ya. Tapi bagaimana move on juga. Bagaimana move on gitu ya, patah hati. Jadi anything about love and relationship tuh ya, kamu benar-benar bisa lihat di Cinta Setara. She's the founder. Nah, aku mau tanya nih Ren, dulu bangun pagi itu ada apa sih kok tiba-tiba pengen bikin Cinta Setara? Itu keren banget, itu berapa kali mau kerja sama ya, susah-susah gampang tapi ya nggak apa-apa. Waktunya susah nih ya. Begitu waktunya bisa, terus nggak cocok lagi ya, banyak lah macam-macam. Tapi kita terus mencoba gitu, karena edukasi ini penting ya. Penting banget. Sebenarnya awalnya sih karena saya sama beberapa teman memang concern tentang relasi ini. Karena dulu itu sering banget di meja praktek juga banyak sekali kasus KDP, kekerasan dalam pacaran gitu ya. Jadi udah bukan kekerasan dalam rumah tangga ya. Sebenarnya ini awal muasalnya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan dalam pacaran. Jadi mereka ini dari hulu kayaknya. Udah deh, sebelum ini kita mau perbaiki dulu waktu pacarannya, lu jangan aneh-aneh gitu. Sehingga pada saat menikah itu pernikahannya juga kualitasnya bisa lebih ditingkatkan dan sehat gitu. Jadi memang awalnya di situ karena kita concern kok kayaknya banyak sekali ya KDP ini gitu. Kayaknya memang penting sekali nih untuk edukasi ke masyarakat. Jadi sebenarnya awalnya itu memang untuk psikoedukasi. Makanya kenapa kita lebih milih ke sosial media. Oh iya. Gitu. Lalu memang harus zaman now ya. Sosial media sekarang kan lagi booming banget. Kayak kita mesti jadi anak zaman now ya. Begitu banget sosial media. Iya gitu lah sih friends ya. Gue buktinya jadi YouTuber gitu ya. Ini gitu salah satu edukasinya. Terus lo nggak nawarin konseling juga nggak Cinta Setara atau gimana? Kalau di Cinta Setara sendiri sekarang belum ya? Ada praktek gitu. Tapi kalau misalnya ada yang DM ke kita gitu mau praktek, biasanya kita langsung kasih ke foundernya atau ke kontributor. Jadi ada psikolog founder, ada psikolog kontributor. Karena kita belum punya tempat praktek sendiri. Emang karena awalnya itu psikoedukasi baik online maupun offline sebenarnya. Jadi kita juga sering bikin acara-acara offline, seminar atau gue sering lihat atau sekarang sering juga pull-up gitu ya, kuliah itu juga sering gitu. Jadi emang kita pengen sih edukasi ke masyarakat kalau sebenarnya bagaimana sih membangun relasi yang sehat dan bahagia gitu. Nah terus kalau misalnya tips yang paling oke gitu ya untuk para Z-Friends semua, yang namanya cinta setara gitu dalam relationship ya, supaya tidak terjadi kekerasan dalam pacaran tuh yang kayak gimana sih Ren? Sebenarnya kita harus bisa bahagia dari diri kita sendiri dulu ya, sehingga kita nggak mencari-cari kebahagiaan dari orang lain. Jadi kita mesti nyaman juga dengan diri kita sendiri, kita mesti bahagia dengan apa yang telah kita capai atau bahagia dengan diri kita sendiri, sehingga pada saat kita
penuh hatinya gitu, kita bisa mencintai orang lain juga secara penuh gitu. Cara mencintai diri sendiri yang praktis gimana tuh, Ren? Sebenarnya banyak banget ya yang kayak sekarang sering dibicarakan mungkin ya, self love, self care gitu ya. Tapi kalau orang sekarang banyak yang benerin gue ya kalau gue salah ya. Jadi kayak misalnya gini, banyak yang bilangnya self love, tapi sebenarnya selfish. Oke. Iya enggak? Jadi ya kan gue cinta sama diri gue sendiri karena gue lebih suka gini, ya gue mau jalanin ini aja sendiri gitu, ada-adanya gitu loh. Iya kan? Kali ya. Jadi tentunya pasti ada ada batasannya juga gitu. Misalnya kalau sampai benar-benar akhirnya nggak menghiraukan anaknya gitu ya, atau pasangannya, pokoknya gue mau me time nih, pokoknya gue penting nih me time buat diri gue sendiri, ya itu juga kan sebenarnya kebablasan akhirnya kan gitu. Yang pasti kebutuhan pasangannya apa sih tetap terpenuhi, kebutuhan anaknya apa sih kalau udah menikah tetap terpenuhi, dan bisa manajemen waktu itu loh, sehingga dia bisa waktu me time untuk dia sendiri juga bisa terpenuhi, sehingga dia nggak tertekan juga, nggak stres juga dengan rutinitas gitu ya. Kalau remaja gimana? Kalau remaja kan gini, padahal kegiatannya banyak ya kan, aktivitasnya juga banyak. Tapi kalau begitu udah punya pacar, baik cowok maupun cewek ya, terus tiba-tiba kayak tersirap gitu loh, kayak orang kerasukan. Kayaknya dunianya, jadi semua keasikan aktivitasnya dia itu bisa tiba-tiba kayak hilang kayak debu, terus terokupasi hanya pada object of affection-nya doang gitu, Ren gitu. So what's going on? Ini anak gue denger gak, Phoebe? Coba dengerin. Sekalian ya. buka pintu kamar. Dengerin Tante Rena. Gimana tuh? Jadi kedekatan dengan orang tua juga pasti pengaruh ya. Bagaimana orang tua juga bisa mendampingi perkembangan anak. Bagaimana orang tua bisa mengarahkan anak supaya ada potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan anak yang perlu dikembangkan. Jadi fokusnya nggak hanya ke pasangan ini nih, gitu ya. Ada juga loh, misalnya dia suka balet gitu ya. Dia juga perkembangan untuk kemampuan baletnya gitu. Sehingga dia ada sosialisasi juga di teman-teman baletnya. Gitu. Jadi fokus perhatiannya nggak cuma ke pasangan ini aja gitu, dan dia juga punya keinginan untuk mengembangkan diri dia sendiri gitu. Anak lo paling tua umur berapa? Kelas 7. Jadi kelas 7 ya. 13 tahun. 13 tahun. Lagi lucu-lucunya ya. Sebentar lagi nih. Lagi suka adu pendapat. Oh my god. Lo udah ngalamin ya? Iya. Kayak keramas gitu. Dulu ya kalau bisa apa-apa, Mami, kenapa Mami begini? Kenapa begini? Wah, kayaknya bangga banget ya. Semua nanya sama kita. Sekarang begini. Feby, kalau misalnya ini kamu mesti banyak minum air putih, soalnya air putih itu gini-gini. Oh gitu ya, Mi? Bentar ya, aku lihat Google dulu. Dia bersama gue daripada sama gue. Ya mulai sih anak gue. Gitu. Atau kata teman. Kata teman aku begini-begini, Mi. Kenapa dia lebih percaya sama kata temannya dibanding sama gue gitu. Dan yang paling parah kalau misalnya begitu udah SMA, setiap dia mulai pacaran gitu ya, atau dia dekat sama cowok deh, jangan kan pacaran, itu kayak terokupasi aja gitu, gitu. Kayak ngilang dunianya. Apa aja lu mau bilang apa aja dia nggak dengerin. Tapi itu berarti penting juga ya gimana cara kita membangun komunikasi sama anak. Karena kan beda ya komunikasi dengan anak SD, SMP, SMA, dan kitanya juga masa transisinya juga kayak kita mesti sabar. Kita juga mesti belajar dari orang tua yang punya anak ABG gitu. Karena kita nggak ada sekolahnya, ya kan? Nggak ada sekolah otodidak kita belajar ya. Gue baru tahu, emak gue dulu pernah bilang gini, hati-hati ya kata gitu. Nanti ya kalau lo punya anak remaja, baru lo tahu kayak apa rasanya jeng. Ternyata sekarang lo pantesan emak gue dulu ngomong begitu. Ini tau maksudnya di persilatan ini gitu kan ya. Terus Oke, nanti kita akan lanjutin di zona anti galau ya, soal kayak gini-gini gitu, karena banyak sekali nih kayaknya yang seru, dan supaya orang yang mau cari tentang cinta dan cinta yang setara itu bisa dengerin Rena di zona anti galau. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Z-Friend semua, aku akan dibantu sama Rena untuk menjawab ya, mumpung jadi harus diperdayagunakan. Aku mau ngegosip satu lagi nih, Ren, di Z-Talk nih ini. Baru-baru ini, ada seorang dokter terkenal kan gitu ya. Kayaknya tahu deh. Dia sebenarnya dia adalah ilmuwan psikologi ya, karena dia S3 ya. Tapi dia bukan psikolog gitu. Karena psikolog kan ya seperti kita berdua ini ya, kita sama-sama dasarnya adalah psikologi klinis gitu ya. Psikologi klinis itu harus linier sih, Trent. Jadi S1 dan S2-nya S1-nya harus psikologi, S2-nya harus psikolog profesi dan tersumpah. Jadi bukan disumpahin kami ya, tersumpah.
Itu mesti garis bawahi Ya kayaknya. harus garis bawahi. Jadi psikologi itu kan sebenarnya ada yang science sih friends. Kalau kita berdua ini tersumpah gitu karena kita ambil profesi. Profesi pun psikolog tuh ada 4 ya. Ada psikologi pendidikan ya. Itu khusus untuk sekolah biasanya sekolah, ya. bikin kurikulum Iya, gitu. gitu. Bukan guru BP ya. BP. Lebih dari guru BP ya, bisa jadi memberikan konseling juga. Terus ada psikologi PIO biasanya. PIO itu psikologi industri dan organisasi. Itu biasanya untuk rekrutmen, human resource ya. Kalau pas zaman gue dulu, gue boleh ngambil major sama minor. Kalau lo sama ya. major sama Kita minor. rezeki banget ya. Sekarang udah nggak boleh kan? Oh iya, cuma satu sekarang. Iya. Kalau dulu aku ngambil majornya itu klinis dewasa, terus minornya aku ngambil PIO. Soalnya duitnya ada kan dulu ya. Kayaknya sama ya. Ya sama. Klinis dewasa terus ngambil minornya PIO. Iya. Soalnya kan kita cari duit dulu sih tuh ya. Kalau klinis kan nggak ada duitnya dulu ya, lama. Soalnya dari dulu gosip-gosipnya katanya kan PIO yang lebih cepet untuk bisa menghasilkan uang. Emang iya sih ternyata ya. Bener ya. Kalau klinis mesti kerja keras dulu ya. Iya, mesti kayak mengais-ngais dulu sih friends, jangan sedih. Dan itu harus tersumpah. Jadi kalau misalnya kamu ngambilnya science, kamu nggak boleh ketemu sama klien. Betul. Karena apa? Gini, kalau misalnya tadi ya PIO, klinis dewasa gitu, sama satu lagi psikologi perkembangan itu untuk anak. Biasanya anak itu di 12 tahun ke bawah lah ya. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih friends. Jadi kalau ada yang sampai komentar saya sih sebenarnya udah enek banget ya sama si Dedi Susanto ini. Kita mungkin bersyukur ya sama Revina ya Revina VT untuk kira-kira ngebuka gitu loh tentang kejahanaman orang ini. Mungkin profesi kita segitu seksinya kali ya Ren ya, sampai semua orang mau gitu. Dan abis itu kita pun lulus, semua orang yang lulus S2 semuanya jadi psikolog klinis, jadi ahli klinis. Akhirnya kita mengambil spesialis masing-masing gitu. Kayak Rena misalnya, ya udah dia bikin cinta setara. Nah, orang kayak dia ini juga memberikan seks edukasi kan. Gitu. Kalau lu sendiri ngelihat kasus Dedi Susanto nih gimana sih nih, Ren? Kayak mungkin ini pencemaran psikolog banget ya. Kita gitu. kan di-trust, dipercaya sama orang, kita konseling. Orang lagi vulnerable malah diperkosa gitu kan ya, annoying banget gitu. Gimana kalau lu? Mungkin masyarakatnya juga perlu diberikan insight gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada yang nggak tahu, karena sekarang pun banyak yang masih nggak tahu loh. Misalnya kan titel kita juga beda-beda ya. Iya. Ada yang PSI, SPSI, MSI, PSI, ada yang MPSI gitu. Jadi mungkin orang juga agak bingung gitu, agak bingung sehingga kayak saya ngalamin sih ada beberapa yang ini gimana taunya sih Ren kalau misalnya lo tuh psikolog atau bukan gitu, dari mana taunya gitu. Kadang-kadang itu juga yang masyarakat belum mungkin belum paham mana sih bedanya psikolog dengan bukan psikolog. Jadi itu yang mungkin terjadi gitu. Lalu ya pasti kalau psikolog kan kita udah punya sertifikasi untuk buka praktek, untuk memberikan terapi-terapi psikologi gitu, dan itu hanya diberikan kepada psikolog gitu kan, tersumpah bukan disumpahin. Jadi itu ya, kalau misalnya memang dulu juga pernah sih ada kayaknya lulus S1 langsung buka praktek ya, tentunya itu udah melanggar aturan ya, karena kan juga nggak punya izin praktek gitu, dan izin praktek pun harus kita perpanjang setiap 5 tahun sekali gitu. Oh sekarang udah 5 tahun, dulu gue masih yang 2 tahun sekali itu. 5 tahun. Iya kan, sekarang udah 5 tahun syukurlah. Kalau dulu ya masih kayak 2 tahun sekali. Panik kan 2 tahun tuh nggak kerasa. Nggak kerasa, tiba-tiba perpanjang lagi gitu. Sementara kalau kayak gue tuh gue mesti perpanjang 2 kali karena gue kan ada seksolognya juga. Oh iya. Kan, ya. Lo ngambil seksolog di mana ya? Jadi gini, nah ini juga sekalian juga ngasih tau ke si friend semua kan kayak hipnoterapi itu juga ada kan. Betul, ya gitu spesialisnya ya gitu. Nanti bisa lihat di sini ya Friends ya, nih nanti muncul di mana lah sana sini gitu ya. Pokoknya lihat ini adalah yang bersertifikasi hipnoterapi. Kenapa harus yang bersertifikasi yang bisa jadi kalau misalnya kamu ketemu hipnoterapi yang tidak izinnya itu keluarnya itu dari yang saya sebut di atas ini, berarti dia tidak sah. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kayak mal praktek gitu ya, penyalahgunaan kayak gitu, mau lapor ke siapa? Nah kalau kayak psikolog kita bisa lapor ke HIMSI gitu. Makanya itu tersumpah karena yang ngeluarin ijazah, yang ngeluarin izin praktek kita tuh HIMSI. Nah kalau seksologi ya itu harus di bawah Asosiasi Seksologi Indonesia, di bawah Pusat Studi Seksologi di Udayana Bali. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku seksolog, ya gitu Ren,
terus belakangnya gak ada gelar FIAS. FIAS itu Fellow Indonesian Association of Sexologists. Oke. Itu di bawah Asosiasi Seksologi Dunia. Jadi gue ngurus 2 surat izin. Oke. Itu 5 tahun juga atau 2 tahun tuh? 5 tahun, 5 tahun thankfully. juga. Kalau 2 tahun Oke. kayaknya koprol gua. Jadi selama ini Zifriends, untuk tadi Rena nanya ya, jadi saya mesti ngurus surat izin praktek dari psikologi. Plus nggak ngurus surat izin praktek dari seksolog. Kalau seksolog agak ribet, Ren. Oh gitu. Jadi kayak gini, tiap tahun gua itu harus minimal mengikuti 2 seminar untuk menambah ilmu gua. Oh, di makanya nasional. lu cerita sering ikut seminar Iya. karena wajib ya. Wajib. Oke. Jadi kalau gua misalnya nih tahun ini nih kayak tahun 2019 gua nggak sempet ke Amerika sama sekali kan. Juga di nasional gue nggak sempat pokoknya di untuk ikut gitu. Tahun ini gue punya utang nih. Oh oke. Gitu. Jadi kalau sampai lu nggak upgrade, lu nggak bisa perpanjang surat izin praktek lo. Jadi masuk akal juga sih. Jadi kalau lu mau keluar negeri sekali, kalau lu mau di dalam negeri 2 kali gitu. So semuanya itu harus bersertifikasi. Jadi kalau ada yang menyebut dirinya seksoloren tapi nggak punya gelar FIAS di belakangnya, dia harus mengikuti kayak training basic dulu. Itu trainingnya tuh kayak 10 harian. Oke. Terus deh gitu trainingnya hampir 2 minggu, itu yang advance-nya. Gitu, dan itu ada ujiannya, ada segala macamnya gitu-gitu. Oke. So, ini tentang si Deddy Susanto ya, oh my god. Itu semoga banyak Zifriends yang nonton ini nggak ketipu lagi gitu ya. Memang ada beberapa gelar, tapi biasanya kalau memang kalau kamu mau konseling, pastikan dia punya surat izin praktek gitu ya. Dan ada banyak kan gitu yang bisa rekomendasi. Bisa dicek juga sih sebenarnya, kan ada website di HIPS. Udah nggak update. Oke. Jadi memang sih tadinya juga saya nyariin gitu, tapi pas dicari sendiri, loh kok teman-teman gue nggak ada semua gitu, Ren. Ya boleh lah dicari di sana. Tapi kalau nggak ada, bukan berarti mereka tidak kredibel. Cuma kadang-kadang belum diupdate gitu. Atau kayak misalnya kayak saya gitu ya, telat ngurusnya gitu kan. Saya suka telat ya, berapa bulan, setahun, berapa tahun. Suka banyak yang begitu sih ya gitu. Karena kadang-kadang kita juga lupa sih tanggal itunya, ya, harus kita ingetin juga, itu PR. Suka pemalas. Karena memang untuk perpanjang izin praktek kan juga butuh apa ya? Surat rekomendasi sekarang. Rekomendasi, terus kita pernah ikutin seminar apa aja, atau kita kasih seminar apa aja, sehingga memang layak nggak sih surat izin praktek kita diperpanjang? Exactly. Jadi memang syaratnya makin lama makin ketat. Tapi ya bagus juga supaya semua Zifriends yang mau pergi berkonsultasi juga lebih oke gitu. Oke Zifriends, terima kasih untuk mendengarkan ya Zitalk saya bersama dengan Rena dari Cinta Setara. Sekarang saya mau mengajak semua Zifriends untuk yuk pindah ke zona anti galau. Thank you Zifriends, sampai ketemu lagi di zona-zona dan atau di acara dan episode berikutnya. Bye. Do you want to dance?